Pelajaran hari ini adalah makna perintah hormatilah ayahmu dan ibumu. Jadi kita sementara belajar dari siri sejarah penebusan yang ke-7 yang ditulis oleh Pendeta Abraham Park yang membantu kita, membimbing kita untuk memahami lebih memahami tentang firman Tuhan yang ada dalam Alkitab. Makna perintah hormatilah ayah dan ibu. Kalau kita lihat 10 perintah itu berpusat pada Yesus, ya, berpusat kepada Yesus. Dan kalau kita lihat perintah 1 sampai 4 itu berhubungan adalah perintah yang ada hubungannya antara Allah dan manusia. Allah dan manusia. Tetapi perintah yang ke-5 sampai yang ke-10 ini berbicara tentang perintah antara sesama manusia, antara sesama manusia. Dan perintah yang kelima yaitu tentang menghormati ayah dan ibu, ini merupakan perintah yang pertama. Jadi perintah ini mengenai secara khususnya berbicara tentang hal berbakti, ya, menghormati atau berbakti. Katanya di dalam uh, bakti ini bahasa kanjinya itu terdiri dari dua. Jadi yang di bagian atas itu saya cuma bisa memahaminya dalam bentuk gambar. Ibu-ibu mungkin ada yang bisa baca gitu ya. Nah ini di atas itu ada kata tua dan di bawah itu adalah anak. Ya, artinya apa? Artinya kata bakti di sini menunjuk kepada anak yang menopang orang tua. Anak yang menopang orang tua. Inilah arti kata bakti atau berbakti. Cuma zaman sekarang yang menjadi tantangan adalah huruf ini jadi terbalik. Orang tua yang menopang anak secara terus-menerus sampai akhir, gitu. Ya dalam satu sisi memang orang tua selalu mensupport anak. Tetapi anak ada kewajiban dari seorang anak yaitu berbakti. Itu ya berbakti. Itu sebabnya em, kita perlu perlu memperhatikan bahwa lewat perintah ini ada suatu pesan yang ditujukan kepada umat manusia. Keberlangsungan kehidupan itu sangat penting memperhatikan menghormati orang tua. Hal menghormati orang tua. Karena di dalam sejarah bahkan zaman sekarang ini karena tidak memperhatikan lagi perintah menghormati orang tua atau berbakti kepada orang tua, banyak yang menentang orang tua, melawan orang tua, bahkan mengabaikan orang tua, bahkan ada yang sampai membunuh orang tuanya sendiri. Nah ini masalahnya ada di mana? Karena mereka tidak menjaga perintah ini dengan baik. Ya, kalau kita lihat Roma 1 ayat 3, Roma 1 ayat 3, Markus 3 ayat 12, kemudian 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 2. Ini berbicara mengenai bagaimana perintah orang tua ini harus harus dijaga, gitu ya. Dikatakan bahwa melawan orang tua, membangkang, memberontak terhadap orang tua merupakan salah satu ciri di akhir zaman. Ya, ciri-ciri akhir zaman, gejala akhir zaman. Nah, em, kita tahu di dalam sejarah umat Israel ada waktu ketika mereka dibuang ke dalam penawanan Babel, dibuang dalam penawanan ke Babel. Nah, itu kenapa? Ada dua alasan. Dua alasan. Yang pertama itu mereka tidak menjaga hari Sabat dan mereka itu hanya menyembah berhala. Jadi tidak menjaga hari Sabat dan sebaliknya mereka menyembah berhala. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan kenapa mereka itu dihukum, ditawan 70 tahun di Babel, itu karena mereka tidak menghormati orang tua. Tidak menghormati orang tua. Gitu. Jadi di perjanjian lama,
perintah kelima menghormati orang tua ini sangat ditekankan gitu ya, sangat ditekankan. Ini kalau yang tadi saya bilang di Yeskiel ini sekitar zaman sekitar orang Israel itu ditawan ke Babel. Yeskiel 22 ayat 7. Padamu ayah dan ibu dihina. Di sini dikatakan. Dihina katanya. Jadi mereka tidak menghormati ayah dan ibu mereka. Pada akhirnya mereka dibuang, gitu ya, dibuang. Kemudian em, kalau kita lihat Efesus 6 ayat 2 di Perjanjian Lama, Rasul Paulus menekankan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Jadi kalau kita lihat, ya, em, di sini dikatakan satu hal yang penting, satu hal yang penting katanya. Kata penting bahasa Yunaninya adalah protos. Protos ini bicara tentang hal yang pertama, hal yang tertinggi, hal yang penting. Artinya dari antara semua aturan-aturan sehubungan manusia dengan manusia atau perintah Allah untuk eh, manusia antar manusia, perintah menghormati ayah dan ibu merupakan yang pertama, yang paling penting, yang tertinggi, ya, yang tertinggi. Makanya eh, dicatat pertama, gitu ya. Dari perintah 5 sampai 10 ini kan antar sesama manusia kan. Tetapi ini yang pertama-tama kali diberikan bahwa kita bisa menjaga hubungan antar sesama manusia dimulai dengan apa? Menghormati orang tua, ayahmu dan ibumu. Ya, seperti ini, ya. Jadi em, referensinya kalau kita lihat ini kita pernah bahas dulu, ya, membahas dulu em, bahwa dari antara 10 perintah ini kan dibagi dua hal, yaitu hubungan antara Allah dan manusia, kemudian hubungan antar manusia, manusia dengan manusia yang lain. Nah, hubungan antara sesama manusia itu akan terjaga jika kita menjaga hari Sabat. Jadi lewat menjaga hari Sabat, lewat memperhatikan Tuhan, pada akhirnya lewat kita menguruskan diri, kita menjaga kehidupan ibadah, pada akhirnya kita akan menyembah hanya Tuhan saja, tidak akan ada Allah yang lain. Kita tidak akan membuat patung jika kita rajin beribadah. Kita tidak akan menyebut nama Tuhan dan sembarangan jika kita setia menguruskan hari Sabat. Ya seperti itu. Hubungan antara Allah dan manusia bisa dijaga ketika kita menjaga hari Sabat. Nah, sama seperti itu, ada satu perintah yang ketika kita menjaganya, maka kita bisa menjaga hal yang lain. Itu adalah menghormati orang tua. Ketika kita menghormati orang tua, pada akhirnya kita tidak akan membunuh, tidak akan berzina, tidak akan berdusta, tidak akan mencuri, tidak akan mengingini, tidak akan serakah. Nah, intinya di mana? 10 perintah itu intinya ada di dua hal, yaitu menjaga hari Sabat, yaitu perintah yang keempat, lalu perintah yang kelima yaitu menghormati orang tua. Imamat 19 ayat 3 dan 30 ini referensinya. Nah, jadi ada peribahasa Jerman katanya. Peribahasa Jerman katanya, seorang ayah itu bisa mengurus 10 anak. Ya, atau orang tua bisa mengurus 10 anak. Ya. Tetapi 10 anak belum tentu bisa menjaga Bisa, satu ya, ayah. betul. Satu ayah. Jadi 10 anak itu bisa diurus oleh orang tua. Tetapi 10 anak belum tentu bisa urus mamanya gitu. Iya, betul. Ya, jadi betapa betapa luar biasanya orang tua gitu ya. Maka hal berbakti kepada orang tua pada akhirnya
menjadi suatu perintah yang sangat-sangat penting bagi umat manusia. Nah, bagian pertama ini kita akan lihat mengenai tentang analisis perintahnya gitu ya. Kita akan pelajari bersama-sama. Analisis perintah yang kelima. Kalau kita lihat ya, kalau kita lihat orang tua itu secara mendasar menunjuk kepada ayah dan ibu, ya, ayah dan ibu. Kalau kita lihat kasih dari orang tua, mereka itu memberikan kasih yang berkorban, kasih yang mengabdi. Kalau kita lihat, gitu ya. Em, di antara tokoh-tokoh beriman di dalam Alkitab, orang tua mereka itu memiliki pengaruh yang sangat penting. Contoh gitu ya. Contoh, kalau kita secara khususnya ya mengenai ibu-ibu, nah ini karena yang ikut juga ibu-ibu gitu ya. Tapi memang nyatanya Alkitab bicara seperti ini. Kalau ayah itu selalu fokusnya kepada ya mengasihi dan memberikan arahan-arahan seperti apa kepada anak-anak. Berbeda dengan ibu, ibu itu lebih kepada berkorban. Ini banyak berkorban. Bisa eh, tanpa menuntut apa-apa dia berkorban dan mengabdi. Ya, contoh misalnya Musa ada Yokebed, ya, Yokebed. Di balik di balik Samuel ada Hana, betul ya? Di balik Yohanes Pembaptis ada Elizabeth, ya, ada Elizabeth. Kemudian em, di balik Yesus Kristus ada Maria, ya. Agak berbeda dengan yang mengikuti pelajaran ini ya, ibu-ibu ya. Eh, tapi imannya luar biasa sama. Kemudian kalau kita lihat di balik Timotius itu ada ibunya yang bernama Eunike dan ada pengaruh neneknya yang bernama Lois. Nah, ini luar biasa. Nah, maka mari kita lihat bersama-sama mengenai perintah ini. Yang pertama kita lihat tentang kata hormatilah. Hormatilah. Kayaknya agak abstrak gitu ya, bisa dianggap enteng. Hormat ya, ya saya menghormati orang tua kok gitu ya. Sudah saya sudah laksanakan ya. Kurang apa lagi ya. Tetapi kata menghormati atau hormatilah ayahmu dan ibumu, kata hormat di sini ini bicara tentang hal berbakti. Sangat-sangat penting sampai-sampai jika tidak menghormati, efeknya adalah pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum. Kalau kita lihat di Yesaya 43 ayat 23, di sini dikatakan engkau tidak membawa domba korban bakaranmu bagiku dan tidak memuliakan aku dengan korban sembelihanmu. Ya, Em, kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat, em, ya, kata memuliakan di sini, ya, kata memuliakan di sini dalam bahasa Ibrani adalah kabat, kabat yang menunjuk kepada menghormati dengan menjunjung atau meninggikan, ya, meninggikan. Maka em, di sini kan dikatakan di Yesaya 43 ayat 23 katakan tidak memuliakan. Tidak memuliakan artinya tidak meladeni dengan berbobot. Kalau istilah zaman sekarang misalnya gitu ya. eh, ini kan tentang ibadah kan. Yesaya 43 ayat 23. Zaman sekarang misalnya kita pergi ke gereja, kita datang ya. Oh, sekarang hari Minggu ya. Ya, ya, saya datang gereja. Ya, saya beribadah. Ya, saya sudah beribadah ya Tuhan. Ya sudah gitu sampai ketemu minggu depan. Nah, ini berarti apa? Tidak meladeni, tidak menghormati dengan berbobot, tidak memuliakan. Nah, kata ini digunakan persis sama untuk orang tua, ya, juga untuk orang tua. Artinya apa? Perlu meladeni orang tua seperti meladeni Allah. Menghormati orang tua itu harus dengan berat. Harus maksudnya berat di sini. Artinya itu tidak pandang enteng. Harus dengan menghargai, dengan ada bobotnya. Makanya kalau kita lihat di kitab Kolose, Kolose 3 ayat 23 dikatakan bahwa
Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi melayani, menghormati orang tua seperti halnya menghormati Tuhan dengan segenap hati katanya, bukan setengah hati. Ya, kalau kita lihat dulu, bayangkan kalau misalnya dulu minta anak bantuin cuci piring, gitu ya, masih setengah-setengah hati, gitu kan? Orang tua akan melihat apa? Ya, masih belajar, gitu ya. Tetapi jika udah umur 30 tahun, minta bantu cuci piring, masih setengah-setengah hati seperti itu, berarti nggak dengan segenap hati kan? Nah, itu dilihat sudah melanggar itu. Jadi benar-benar sebagai orang tua kita perlu mendoakan anak-anak kita. Kita perlu memberikan teladan yang baik, gitu ya. Teladan yang baik. Saya menyaksikan menyaksikan bagaimana orang tua itu menderita, menderita karena anak-anak mereka. Ya, karena anak-anak mereka. Banyak di kampung saya saksikan semua. Tetapi ketika ngobrol dengan orang tua ini, mereka memiliki suatu kesadaran dan suatu penyesalan bahwa apa? Ya, inilah yang saya alami karena saya juga perlakukan sama kepada orang tua saya. Ya, jadi teladan anak-anak melihat itu dan mereka ya kan mau papa juga kan seperti itu kepada kakek dan nenek. Wah, ini. Jadi eh benar-benar harus memperhatikan hal ini. Ya, memperhatikan hal ini. Imamat 20 ayat 9, apabila ada seseorang yang mengikuti ayah mengutuki ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Ya. Ia telah mengutuki ayahnya atau ibunya, maka darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Jadi kalau zaman sekarang gitu ya, yang membentak orang tua, bentak mamanya, bentak papanya, zaman sekarang nggak di penjara kan? Zaman dulu pasti dihukum mati. Waduh, seperti ini. Ya, Amsal 20 ayat 17. Apabila ini referensinya, Amsal 20 ayat 17. Maka em, menghormati di sini kabat gitu ya, menjunjung, menghormati dengan menjunjung atau menjunjung tinggi gitu, dengan berbobot. Artinya harus mengandung menghormati dengan hati yang hormat, hati yang takut, hormat, hormat. Imamat 19 ayat 3. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya. Kalau kita lanjut di situ, dan memelihara hari-hari sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Em, hal menjaga hari Tuhan, menjaga hari sabat, dan menghormati orang tua, ini banyak kali muncul di perjanjian lama. Munculnya bersama-sama. Munculnya bersama-sama. Saya ketika mendengar firman ini, pelajaran ini, kemudian membaca di dalam buku yang ketujuh. Wah, ternyata apa? Ternyata bukannya tanpa alasan kenapa Tuhan menempatkan, menitik beratkan dua perintah ini bersama-sama. Hal menghormati orang tua dan menjaga hari Sabat. Artinya, ketika kita menyegani, kita menghormati ibu dan ayah, ini pun pada akhirnya kita menghormati Tuhan, menghormati Tuhan. Ya, jadi setiap orang harus melakukan, katanya. Setiap orang harus melakukan, menghormati, menyegani dengan hati yang hormat. Terjemahan lainnya itu dengan takut. Ya, bukan takut horor, bukan ya, tetapi dengan hormat, menyegani. Amsal 23 ayat 22 dikatakan, dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Ini sangat-sangat penting. Karena bayangkan firman Tuhan dikatakan bahwa akan, karena jika kalian menghormati orang tua, hormati ayah dan ibu, maka akan lanjut umurmu dan akan baik keadaanmu, katanya. Artinya jika tidak menghormati ayah, tidak menghormati ibu, maka tidak akan panjang umur dan
hidupnya tidak akan ada yang baik. Oh, siapa yang mau itu? Betul ya? Nggak ada yang mau itu. Itu sebabnya kita perlu perlu untuk memperdengarkan, mengingatkan anak-anak kita mengenai firman Tuhan ini. Karena kita pun ingin supaya anak-anak kita panjang umur dan juga baik hidup mereka. Benar ya? Benar. Amsal 15 ayat yang ke-20 referensinya. Jadi hati yang hormat dan takut kepada orang tua itu sangat-sangat penting. Kenapa? Karena itulah yang menjadi daya gerak untuk taat kepada firman. Taat kepada firman. Jika tidak menaati orang tua, tidak akan mereka taat kepada firman Tuhan. Dusta itu akan menjadi dusta. Oh, saya baca firman Tuhan dan saya taat kok. Tapi kenapa kamu nggak pernah doakan mama kamu, papa kamu? Kenapa kamu nggak memperhatikan hidup mereka? Kan yang penting saya taat kepada firman Tuhan. Nah ini satu hal yang menjadi dusta, gitu ya. Maka kalau kita lihat ayah yang sangat-sangat mengasihi itu contoh dia yang salah satu contoh di dalam Alkitab itu adalah Yakub. Ya, Yakub. Yakub sangat mengasihi anak-anaknya, semua anak-anaknya. Ya memang Yusuf dia kasihnya lebih, tetapi ya dia tetap mengasihi semua anak-anaknya. Dan anak yang menghormati orang tua itu contohnya siapa? Itu adalah Yusuf. Dia menghormati Yusuf. Setiap kali bertemu dengan kakak-kakaknya dia selalu tanya, gimana kabar ayah kalian? Ini waktu mereka belum kenal gitu ya. Referensinya ada di sini. Kejadian 43 ayat 7, ayat 27, kemudian pasal 45 ayat 9 sampai 13. Jadi Yusuf menghormati orang tua gitu ya. Hal yang kedua mengenai menghormati dengan menjunjung tinggi ini artinya apa? Artinya harus memiliki sikap ketaatan, sikap ketaatan. Jadi bukan hanya hati saja yang hormat. Oh ya, saya hormat. Hanya apa? Lewat perkataan, kemudian di hati dan pikiran. Enggak. Harus dengan perbuatan juga. Harus dengan perbuatan. Sekali lagi kita lihat Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Indah di dalam Tuhan. Jadi kata taatilah di sini dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani bicara tentang mendengar dari bawah. Mendengar dari bawah. Kenapa mendengar dari bawah? Artinya, artinya benar-benar mendengar dari posisi sosok di depan itu orang tua adalah orang yang lebih ditinggikan. Mereka yang lebih di bawah harus mendengar. Ya. Jadi bicara tentang mentaati dengan sesungguhnya, mentaati dan sesungguhnya. Kalau tidak dijalankan, pada akhirnya kan akan melanggar perintah kelima. Nah, ada cerita katanya, ada cerita em, rabi orang Yahudi namanya Tarfon, ya Tarfon namanya. Jadi ketika ibunya, dia bilang, ketika ibunya bangun dari tempat tidur, ya, ketika ibunya bangun dari tempat tidur, Tarfon ini selalu berlutut, berlutut. Kenapa? Supaya ibunya itu bisa apa ya, memegang punggungnya untuk berdiri gitu ya, untuk berdiri. Satu hari, eh, satu hari, sendal ibunya itu sudah usang, nggak bisa diperbaiki. Nah, sampai-sampai apa? Tarfon ini untuk mamanya jalan kan zaman dulu belum ada keramik gitu ya. Itu di di tanah, di atas tanah yang ada eh, batu-batu juga gitu ya. Tarfon ini sampai-sampai taruh telapak tangannya supaya mamanya itu ketika berjalan telapak kakinya itu tidak injek kerikil-kerikil atau batu-batu kecil yang tajam gitu ya. Kenapa? Karena Tarfon ini, Rabi ini menganggap bahwa bahwa em,
kemuliaan dari menghormati orang tua melebihi dari kemuliaan apapun. Ya, kemuliaan yang lain. Inilah kemuliaannya. Bahwa apa? Dia bisa menghormati dan melayani orang tua. Nah, jadi bahkan ada sampai seperti itu gitu ya. Nah, zaman sekarang anak-anak nggak seperti itu ya. Ya, nggak perlu juga sampai seperti itu. Tetapi contoh cerita ini memberikan suatu pesan kepada kita bahwa, wow, melayani orang tua dengan suatu pemikiran bahwa melayani, menghormati, menaati orang tua merupakan suatu bentuk kemuliaan yang lebih tinggi, ya, bermakna dibanding yang lain. Nah, seperti ini. Kemudian, eh ini yang tadi gitu ya, taatilah bahasa Yunaninya hupakowo, mendengar dari bawah. Oke. Yang ketiga, makna dari kabat ini apa? Menjunjung, menghormati dengan menjunjung gitu ya. Syarat ketaatan dan hormat kepada orang tua itu adalah taat di dalam Tuhan. Jadi yang dimaksud dengan menghormati orang tua, menaati orang tua itu adalah di dalam Tuhan. Banyak orang yang anak Tuhan, orang Kristen ini salah paham. Mereka melewati hal ini. Mereka cuma ya hormatilah orang tua, hormatilah ayah dan ibu, taatilah ayah dan ibu. Tetapi mereka lupa satu hal apa? Di dalam Tuhan. Jadi ada kata ini di dalam Tuhan. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Karena haruslah demikian. Kemudian kita lihat Matius 19 ayat 27. Matius 19 ayat 27. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Nah, kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat di sini Petrus mewakili semua murid bilang kepada Yesus bahwa mereka telah meninggalkan segala sesuatu, meninggalkan segala sesuatu. Ya. Bahwa apa? Mereka meninggalkan segala hal selain apa? Yesus dan firman Yesus. Artinya apa? Artinya Yesus menyatakan bahwa hal mengikuti dirinya, hal menyampaikan firman ini menjadi suatu prioritas yang melebihi apapun juga, melebihi apapun juga. Misalnya harinya untuk beribadah, waktunya untuk beribadah. Tetapi jika orang tua ajak bolos, bagaimana? Coba, ya kan? Oh ya, saya bolos. Kenapa? Karena Tuhan bilang harus taat orang tua. Ini menjadi kesalahpahaman yang besar. Kesalahpahaman yang besar. Itu merupakan ketaatan bukan di dalam Tuhan, tetapi di luar Tuhan. Ya, di luar Tuhan. Itu sebabnya harus apa? Harus melihat kehendak Tuhan dan makanya perlu mendoakan gitu ya supaya orang tua semua anggota keluarga di dalam Tuhan gitu ya. Satu ketika eh, Maria ibu Yesus dan adik-adik Yesus, saudara-saudara Yesus, mereka datang datang hendak membawa Yesus pulang. Kenapa? Karena mereka itu mendengar kabar, suara-suara tetangga-tetangga orang-orang. Dikatakan apa? Apa suara apa yang mereka dengar? Itu anak kamu tolong diperhatikan ya. Itu pergi kemana-mana, mengakui dirinya sebagai Mesias. Akhirnya ini bangsa ini bisa kacau gara-gara dia. Itu tolong diperhatikan anaknya ya, ibu ya. Itu mereka itu lihat di sana nih, mengajar. Dia kan nggak pernah sekolah teologi ya, nggak ada sekolah apa-apa, tetapi mengajar dan seolah-olah itu punya wibawa. Tolong deh diperhatikan anaknya ya. Jadi mendengarkan ini. Setelah mendengarkan ini akhirnya Maria dan anak Maria, adik-adik Yesus itu datang dan pergi ke tempat Yesus sementara mengajar. Ketika Yesus sementara mengajar dikasih tahu, guru.
itu mama kamu dan saudara-saudara kamu datang mau jemput kamu. Yesus jawab apa? Yesus jawab di Matius 12 ayat 47 sampai 50. Yesus jawab, siapakah ibuku dan siapakah saudaraku? Mereka yang mendengarkan firmanku, itulah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, itulah ibuku. Bayangkan. Jadi berbakti, taat, hormat harus apa? Harus di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Ya, ini sangat-sangat penting. Ya, sangat-sangat penting. Yesus di atas kayu salib. Ya, Yesus di atas kayu salib. Di dalam terjemahan Indonesia, Yohanes 19 ayat 26 dikatakan, ketika Yesus melihat ibunya, jadi di atas kayu salib Yesus lihat ibunya dan murid yang dikasihinya, ini menunjuk pada Yohanes di sampingnya, berkatalah Yesus kepada ibunya, ibu inilah anakmu. Tetapi di sini kata ibu ini sebenarnya di dalam bahasa Yunani adalah perempuan. Perempuan, inilah anakmu. Coba bayangkan kalau misalnya anak kita panggil kita sebagai perempuan, waduh kita akan tersinggung gitu ya, sebagai orang tua. Nah, kenapa? Apa yang sedang Yesus bicarakan di sini? Yesus bukannya anak anak yang tidak ada hormat kepada orang tua, bukan. Tetapi di sini Yesus sementara menunjukkan hubungan Yesus dengan mamanya itu antara apa? Antara juru selamat dan ciptaan manusia. Seperti ini. Maksudnya apa? Meskipun Maria itu adalah ibu jasmani Yesus, tetapi Maria pun harus percaya Yesus sebagai juru selamat, barulah bisa menerima keselamatan. Betul ya? Ya seperti itu. Makanya di kemudian hari Maria ini pun terus ikut berdoa, terus ikut mendengarkan firman. Ya. Ketika di atas loteng Yohanes Markus di tempat berdoa, Maria pun ada di sana bersama-sama dengan mereka. Ya, kisah 1 ayat 14, kisah 1 ayat 14. Pendeta Abraham Park mencatat gitu ya di dalam buku yang ketujuh itu buku yang ketujuh bahwa uh, semoga saudara semua menjadi anak lelaki dan perempuan yang berbakti, yang paling diberkati di bumi ini, yang mana saudara-saudara menginjil orang tua yang memperanakan saudara, dan dengan demikian membalas kepada mereka hidup yang kekal. Benar ya? Jadi Injil ini perlu disampaikan kepada orang tua. Kepada orang tua. Mungkin kebanyakan dari kita yang sudah di dalam Tuhan, gitu ya. Tetapi mungkin ada juga saudara yang lain yang orang tuanya masih belum di dalam Yesus. Nah, itu perlu menerima Injil. Kenapa? Kenapa? Karena jika tidak di dalam Tuhan, pada akhirnya, um, kita tidak memberikan sebagai anak tidak memberikan suatu bakti atau hormat yang terbesar, yaitu apa? Yaitu keselamatan bagi mereka. Jangan sampai hidup kekal hanya milik anaknya, tetapi orang tua itu enggak. Jadi orang tua perlu memiliki hidup yang kekal di dalam apa? Di dalam Yesus Kristus. Bisa diterima di dalam Yesus Kristus. Itu kasih Allah akan dunia ini. Ya. Nah, jadi seperti ini. Ini merupakan bakti yang paling. Jadi hormat atau bentuk bakti pelayanan yang tertinggi adalah apa? Menginjili orang tua. Menginjili orang tua. Itu kata menghormati atau kata hormat. Berikutnya kita akan lihat supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu. Supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu. Nah, kita lihat. Kenapa hormat kepada orang tua ini penting? Ya, kenapa menghormati orang tua itu begitu penting? Yang pertama, untuk mengingat sumber keberadaan atau sumber eksistensi seorang individu.
eksistensi diri sendiri. Yang kedua, supaya apa? Supaya bisa takut. Kenapa perlu menghormati orang tua, menghormati ayah dan ibu? Supaya kita bisa takut kepada Allah yang menciptakan orang tua. Yang menciptakan orang tua. Jadi perintah hormat kepada orang tua ini terhubung dengan takut akan Allah. Takut akan Allah. Ya. Jadi em, kalau kita lihat di Keluaran 20 ayat 2 dikatakan Tuhan kan berbicara. Sebelum Tuhan berbicara mengenai 10 perintah, Tuhan bilang, "Akulah Tuhan Allahmu." Ya, akulah Tuhan Allahmu. Terus dikatakan di Keluaran 20 ayat 12, "Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu." Jadi kalau kita lihat selalu diberitakan bahwa perlu untuk menghormati. Kenapa? Karena inilah janji Tuhan, Tuhan Allah, ya, Tuhan Allah. Kalau kita lihat ini ada catatan eh, yang sama di kitab Ulangan 5 ayat 16 dikatakan hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi supaya katanya, supaya ya, supaya. Ini bicara tentang tujuannya. Artinya apa? Maksud Tuhan apa? Ketika menghormati orang tua, pada akhirnya tujuannya supaya apa? Baik keadaannya, baik keadaan. Lanjut umur dan baik keadaan. Hidupnya akan baik katanya. Akan jika kalau kita pakai bahasa hari-hari, jika hormat orang tua, maka akan umur panjang dan menikmati berkat Seperti ini. Makanya kalau kita lihat, kalau kita lihat, kalau kita lihat di Efesus 6 ayat 2 sampai 3 dikatakan begini. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Dari antara 10 perintah hanya perintah tentang menghormati orang tua yang dikatakan ada janjinya. Ada janjinya. Bayangkan, ya. Pada akhirnya ketika menghormati ada janji yang akan ada janji Tuhan yang akan diterima oleh orang yang menaati perintah ini. Di Perjanjian Lama kalau kita lihat ada yang bernama Hofni dan Pinehas. Hofni dan Pinehas. Mereka tidak mendengarkan perkataan teguran nasihat dari papa mereka yaitu Imam Eli. Itu bisa baca di 1 Samuel pasal 1 ada itu. Ya, sampai 2. Nah, pada akhirnya Hofni dan Pinehas di hari yang sama, di jam yang sama mati dua-duanya. 1 Samuel 2 ayat 34. Kalau kita bandingkan ya, ya, ini dikatakan begini. Ini yang tadi ya, 1 Samuel 2 ayat 34. Hofni dan Pinehas pada hari yang sama keduanya akan mati katanya. Waduh, ini dahsyat sekali ya. Tetapi kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 5, ini silsilah Adam. Ini umurnya panjang-panjang sampai 900-an. Betul ya? 900-an. Ini ada hubungannya dengan hal mereka menghormati orang tua. Hal menghormati orang tua. Taat kepada firman, tidak berbuat dosa. Amsal 3 ayat 1 sampai 2 dikatakan, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu melihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu." Jadi ketika ketika memperhatikan ajaran Tuhan, perintah Tuhan, secara khususnya
khususnya apa? Menghormati orang tua, maka akan panjang umur dan sejahtera katanya. Ini suatu berkat, ya, suatu berkat. Pada akhirnya mereka yang menjalani kehidupan iman yang seperti demikian, menghormati orang tua, itu akan maju, akan makmur. Ini janji Tuhan, janji Tuhan. Dan pewarisan iman pun akan terjadi. Pewarisan iman, pewarisan perjanjian. Jadi jangan hanya mewariskan rumah dan deposito gitu ya. Kita perlu mewariskan iman, mewariskan perjanjian Tuhan. Ya, jadi pada akhirnya hari ini kiranya kita bisa menanggung tugas untuk mendidik anak-anak kita dengan baik, gitu ya. Lewat mendoakan mereka, lewat membagikan, lewat menceritakan iman kita, lewat menceritakan, membagikan firman kepada mereka. Bagikan apa? Apa yang kita pahami, kita ceritakan kepada mereka. Kenapa mereka perlu firman? Kenapa mereka, bagaimana mereka harus hidup? Ini menjadi tugas orang tua untuk mengingatkan, betul ya? Mengingatkan. Ya, kiranya lewat menghormati orang tua, anak-anak pun belajar menghormati orang tua, maka semua anggota keluarga ada takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, sehingga janji Tuhan digenapi bahwa ada umur yang panjang dan damai sejahtera berkat Tuhan, yaitu akan menjadi kehidupan kita semua. Haleluya, amin.